Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam ini tanggal 2 Oktober 2022. Kita bersyukur senantiasa memanjatkan puji syukur terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik. Dia terbukti Jesus is real, God is real, Allah itu nyata. Yang kita kenal, yang sudah saya pernah terangkan, Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Saya dipelihara. Kalau bukan karena Yesus hidup, saya sudah tidak bisa memberikan firman Tuhan dari sejak 1 Januari 2021. Berarti sudah hampir 2 tahun. Saya dengan setia, Bapak Ibu dengan setia, bisa merenungkan firman Tuhan, bisa ikut terus setia sama Tuhan untuk membuktikan Yesus itu hidup. Seperti kita bekerja di suatu perusahaan. Kalau Bapak Ibu bisa bekerja terus, berarti perusahaan itu kan hidup, ada. Kalau perusahaan tutup nggak bisa bekerja terus. Kan begitu saja. Sama dengan kita ikut Yesus, membuktikan bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu dahsyat. Oleh karena itu saya selalu berkata, ya, bahwa kita saat ini bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Maka tema firman Tuhan malam ini yaitu ketekunan menantikan Yesus. Nanti kita bahas, karena ada kalimat seperti itu yang kita baca di dalam kitab Wahyu. Sebetulnya oleh karena itu biar kita mau setia kepada Tuhan. Karena nanti kalau Yesus datang, Dia datang dengan segala kemuliaannya Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ketekunan, kita perlu tekun. Saya tekun, Bapak Ibu mari tekun, setia. Apapun cobaan pergumulan kita hadapi, terjang terus saudara. Melangkah bersama Tuhan. Tapi jangan terjang jatuh di dalam dosa. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kita orang Kristen menjadi pelaku firman. Ya, bukan pelaku bisnis, pelaku dunia, bukan. Tapi pelaku kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Tuhan sudah sediakan mahkota buat kita, yaitu ada yang pada kita apa kesetiaan kita. Karena janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan berjanji akan ada mahkota kehidupan. Dan Tuhan berjanji dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 ada mahkota kebenaran, yaitu kita mencapai garis akhir. Dapat mengikuti pertandingan baik. Pertandingan baik SOP-nya firman Tuhan. Dan memelihara iman. Iman juga firman Tuhan. Maka tidak ada lain saudara. Kita mau hidup berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang absolut datang dari Tuhan. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita ketekunan mencari Yesus. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Glory, glory, haleluya. Setelah itu saya mau sambung dengan pujian. Upamu besar di sorga. Karena saya menantikan kedatangan Tuhan. Ada janji Tuhan. Ya, ada upah. Ya, ada upah. Setiap kita yang setia sama Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada upah. Orang yang sungguh mencari Tuhan, ada upah. Kan itu janji Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6b. Siapa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada upah. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang sangat baik, yang selalu penuh dengan perjanjian. Dan nyata janjinya itu. Sampai detik ini, nyata kita disertai sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory.
Tuhan Bapak Ibu. Glory artinya kemuliaan. Sesuai dengan firman Tuhan, nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaan. Saya mau baca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan akan kumpulkan kita, saudara, ayat 31. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Amin. Siapa itu? Si kita semua sebagai umat pilihan Tuhan yang setia sama Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu malah karena Tuhan setia. Kata firman Tuhan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Iman kita kepada Yesus yang kita miliki, kesetiaan kita, kecintaan kita yang selalu taat kepada firman Tuhan. Tuhan akan angkat kita datang bersama Yesus, dan Yesus nanti akan datang segala kemuliaannya, akan membawa kita masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selamanya. Glory, glory, haleluya. Amen, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami selalu bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus, dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus sempurna, maha mulia. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau agung sempurna, aku cinta Engkau Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sama menyanyikan lagu kedua. Upah-Mu besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan
asal kau tinggal setia. Amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Amin, haleluya. Upahku, upahmu, upah kita semua besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, mahkota kemuliaan, haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bicara mahkota ada tertulis, saudara, di dalam Wahyu pasal 2:90b sudah saya terangkan. Dan bicara upah ada tertulis, Bapak Ibu, di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6b. Tuhan akan memberikan upah. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan janji Tuhan tidak pernah berdusta. Bapak kita terbukti nyata. Bapak Ibu bersama saya setia sama Tuhan. Sampai detik ini dipelihara sama Tuhan. Diberikan kesehatan. Nomor satu, kita bisa sehat. Kita diberikan kesempatan sama Tuhan. Berikan nafas. Saya di dalam keadaan sehat. Sampai detik ini Bapak Ibu semua bersama saya, semua sehat. Tidak masuk di dalam rumah sakit. Kita berdoa saudara-saudara kita di rumah sakit, supaya janji sama Tuhan, kalau sehat ayo melayani Tuhan. Kalau sehat ikut Tuhan, carilah Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan, jangan buang waktumu dengan sia-sia. Jangan buat waktumu buat dunia. Dunia akan lenyap. Tapi mencari Tuhan berarti mencari janji yang kekal. Upahmu, haleluya, besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia. Amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, ujung jalanmu akhirnya sampai akhir hidup kita. Akhir hidup kita di dunia ini nanti berjumpa dengan Yesus. Seperti dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Mari kita semua mengakhiri pertandingan baik. Pertandingan itu tentunya kan ada SOP. Kalau melanggar SOP berarti tidak melaksanakan pertandingan baik. Ikuti SOP pertandingan iman kita, firman Tuhan. Pertandingan kita ikut bersama Yesus. Biarpun banyak godaan, banyak cobaan, banyak tantangan pergumulan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Kedua, jangan pernah berbuat dosa. Tapi berbuatlah firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Sampai di ujung jalanmu. Usia kita ya tidak lama di dunia ini. Hanya 70 sampai 80 tahun. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah ngomong sama Tuhan. Dia Bapak yang baik kok. Saya kan anaknya Tuhan Yesus yang disayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua sama dengan saya. Anak Tuhan Yesus yang disayang Tuhan. Ngomong sama Bapak di surga, Tuhan, aku mau rapture ya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kiranya. Ngomong gitu kalau Tuhan berkenan. Tidak boleh maksa Tuhan, saudara. Harus mesra sama Tuhan. Seperti Rasul Yohanes yang bikin kitab Wahyu ini, dia mesra sama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, dia selalu duduk bersandar di dada Yesus, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan enak, saudara. Ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan, saya tidak mau mati karena sakit Tuhan. Tapi saya akan menantikan kedatangan Tuhan. Untuk itu Yesus berikan aku hidup sehat. Nah itu penting. Sehat rohani, sehat jasmani. Supaya dengan sehat rohani, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sehat jasmani, kita melangkah bersama Tuhan. Beritakan firman. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Di mana saya disuruh Tuhan pelayanan, saya lanjut melayani pekerjaan Tuhan. Terus beritakan firman, beritakan tentang Yesus Kristus. Beritakan tentang keselamatan, beritakan segala-galanya.
supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Upahmu besar di surga, lalu mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, lalu sampai di ujung jalanmu, Tuhan Yesus. Sucikan Tuhan mulut kami, pikiran kami, tubuh jiwa kami, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Oh Yesus, kami butuh firman-Mu, supaya kami melangkah dalam firman-Mu, sampai nanti kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji hormat bagi kemuliaan surga. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami, ampun Bapa. Segala puji hormat banyak bagi kemuliaan Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sebentar membaca firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Bapa. Puji Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa yang sangat luar biasa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca sekarang kitab Wahyu dari pasal 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 11. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita jadikan diri kita setia, cinta Yesus, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mau terangkan ayat per ayat dulu, saudara ya. Aku Yohanes. Nah, sekarang saya mau terangkan tentang Yohanes dulu. Ini Yohanes ini adalah rasul, 12 rasul Tuhan Yesus. Itu adalah Yohanes ya. Yohanes itu kalau dalam bahasa Yunani ya, Yohanes ya, tulisannya Yohanes ya, Yohanes ya. Itu bahasa Yunani yang berarti Tuhan adalah baik, pemurah. Itu arti Yohanes ya. Sedangkan dalam bahasa Ibrani kata Yohanes itu artinya anugerah dari Yahweh. Ya, anugerah Yahweh. Yahweh adalah kelimpahan. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Yohanes itu putra dari Zebedeus dan ibunya namanya Salome. Ya, Yohanes itu sama juga saudara dari Yakobus, rasul murid Yesus. Ya, nah dia dibuang ke pulau Patmos. Ya, puji Tuhan. Oleh itu mari saya mau bahas satu persatu supaya sudah jelas. Ini di ayat 9. Dibuang di pulau Patmos. Pulau Patmos itu saudara, lokasinya ya di Laut Egea. Ya, itu adalah pulau yang berbatu-batu dan bergunung-gunung ya. Saya juga merindu sebetulnya untuk ke Pulau Patmos. Itu berangkat dari Turki, saudara. Turki ke Efesus karena di sana ada gereja-gereja Tuhan yang sudah kita nanti saya mau baca akan terangkan ya, saudara. 7 gereja. Ini jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, ini semua di Pulau Patmos ya. Jadi ada di daerah Turki sana ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari. Ini kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Karena Rasul Yohanes yaitu dikatakan di ayat yang ke-9. Ketekunan menantikan Yesus. Saya sudah sering katakan bahwa kita dikasih umur panjang sama Tuhan dalam rangka bukan menantikan kematian. Kita diberikan kesehatan, diberikan berkat, bukan seenaknya menantikan dosa. Hidup di dalam daging. Bukan saudara. Saudara dikasih kehidupan, dilahirkan di dunia ini supaya hidup ini memuliakan Tuhan. Dan kalau memuliakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi.
Besok saya akan ulangi lagi, saya akan sambut saudara, akan melangsungkan penjelasan di ayat 10 dan 11. Supaya kita jelas makin mengerti akan firman Tuhan. Dan makin hari mau cinta Tuhan karena bicara wahyu. Saya mau kupas betul-betul supaya Bapak Ibu makin dalam cinta Tuhan. Karena jelas menantikan Yesus. Sudah saya katakan tadi dalam pujian. Glory, glory, haleluya. Nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Oleh itu mari kita melakukan ikut Yesus dengan penuh kesetiaan kita. Kita setia karena dasarnya cinta. Dan kalau cinta, mari taat. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan menjadi Kristen yang bohongan. Tapi Kristen tenanan. Ikut Yesus. Seperti Rasul Yohanes nih. Ikut Yesus sampai di Pulau Patmos. Padahal saudara tahu. Sebelum dibuang ke Pulau Patmos ya. Rasul Yohanes itu saudara tahu. Pernah di Roma. Digoreng saudara. Ya. Di bak minyak yang mendidih di Roma itu. Mendidih saudara. Tapi tidak mati saudara. Ya. Oleh karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, wah dahsyat. Demikian kita di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah. Tapi dekat dengan Tuhan Yesus. Di dalamnya ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Amin. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya. Oleh karena itu mari kita mau setia ikut Yesus. Taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita didapati berkenan sama Tuhan. Terpelihara sempurna. Tubuh jiwa roh kita tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari paling jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah ampuni kita. Kita juga minta supaya kita juga mengampuni orang bersalah kepada kita. Jangan simpan dendam, dengki, benci. Berhatilah bersih dan tulus. Setia ikut Yesus. Karena Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan kita minta rapture diangkat sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Amin.